Oke, baik. Jadi kalian hari ini belajar tentang apa tadi? Ragam, gejala, sosial, akibat, heterogenitas sosial. Ya, ini yang kalian pelajari. Apa yang kalian pelajari? Yang pertama, yang mesti kalian pahami, ini udah Bapak jelasin nih. Ya, coba nanti cari apa itu gejala sosial. Ya. Gejala sosial adalah fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Ya. Yang kedua, tentang heterogenitas dulu yang mesti kalian pahami. Heterogenitas. Ya. Apa itu Bapak ini heterogenitas? jelasnya waktu itu ya? Ya. Ya udah Materi dijelasin ini kan ini? Oh, iya, udah ini ada jelasin. catatannya. Apa? Ada catatannya di buku saya. Iya, udah. Jadi perlu Bapak nggak ngulangin lagi ya. Oh, ada catatannya. Udah ada? Iya, kalau udah ada catatannya apa? Heterogenitas sosial. Coba dilihat. Heterogenitas sosial adalah masyarakat secara Sebutkan nama dulu, vertikal. sebutkan nama. Apa heterogenitas? Siapa namanya? Nama saya Zara Daliana Syafiera. Hah? Heterogenitas sosial adalah masyarakat secara vertikal dan horizontal. Oke. Jadi ini kan, oke Bapak hapus dulu ya yang ini ya. Oke. Jadi Bapak ulangi lagi ya. Jadi mungkin bagus tadi yang memang udah Bapak jelasin waktu PTM. Ini kan yang lebih mesti kamu pahami ada kata heterogen. 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 Ini kan beraneka, bermacam-macam. Ya. Beraneka. Ya. Ya. Jadi kaitannya di sini maka heterogenitas sosial ya itu kaitannya adalah keberagaman atau apa keanekaragaman sosial di masyarakat ya. Kita pakai itu ya. Oke. Di masyarakat ya. Oke. Ini sudah ada siapa? Azara? Sudah ada? Iya, Pak. Oh, iya, nanti catatannya di itu ya. Oke. Rehat sudah ada ini materinya. Yang ini udah ada? Sudah. Oke, baik. Berikutnya ya. Yang kedua. Tadi kan udah kedua ya. Sekarang yang ketiga. Bapak ganti warna ya.
Warna apa? Jangan merah ya. Hijau. Oke. Nah, heterogenitas ini di masyarakat nomor berapa tadi? 3 ya? 3. Heterogenitas sosial itu dibedakan menjadi secara horizontal yang disebut apa? Diferensiasi. Kemudian secara vertikal. Ya. Yang disebut stratifikasi. Oke, Bapak ngambil yang warna lain biar kamu itu ya. Yang disebut apa tadi? Untuk vertikal stratifikasi. Yang horizontal apa tadi? Yang horizontal apa tadi? Hah? Contohnya, Pak. Di apa? Diferensiasi sosial. Yang vertikal disebut stratifikasi sosial. Ya. Oke, ini Bapak hapus ya. Bentar. Bapak hapus dulu. Oke. Stratifikasi sosial. Sebentar. Stratifikasi sosial. Ya. Oke. Kelihatan nggak? Ya. Nah, berikutnya baru yang keempat, kalian pahami tentang masing-masing konsep itu sendiri. Ya, masing-masing konsep sendiri. Oke, Bapak akan berubah menjadi yang biru. Ya. Yang keempat, yaitu konsep dari diferensiasi itu sendiri. Diferensiasi sosial. Tadi apa yang dijelaskan oleh Angel? Diferensiasi sosial. Silakan, Angel. Apa? Dibaca lagi coba. Apa, Angel? Diferensiasi tadi? Pembedaan masyarakat secara horizontal. Ya. Tadi udah Bapak jelasin kan? Iya. Jangan pakai lama ya kalau menjawab. Kan udah dijelasin tadi. Ya. Jadi pembedaan ya, kelompok masyarakat ya, pembedaan kelompok masyarakat secara horizontal. Oke, ya. Yang 4A ya, 4A. 4A. Ya, 4A. 4B. Nah, faktor penyebabnya apa? Bukan faktor ya. Latar terbentuknya, latar belakang terbentuknya diferensiasi sosial. Macamnya ada apa? Agama. Kemudian apa lagi? Oke. Suku, ras. Apa lagi? Suku. Yang ya suku. Terus apa lagi? Suku atau ras. etnis. Ras.
Yang ketiga apa? Ras. Ras. Yang keempat, yang D apa? Bangsa. Apa lagi? Hah? Apa profesi, Pak? Apa? Profesi. Iya, profesi. Nah, ada lagi nggak? Agama, suku, etnis, ras, profesi. Ada lagi nggak? Pendidikan masuk di sini nggak? Masuk. Masuk. Apa, Pak? Pendidikan itu horizontal atau vertikal? Bertingkat atau Pendidikan sama? vertikal. Vertikal. Iya, vertikal. Ya, kan ada SD, SMP, SMA. Kamu kan naik kan? Nggak sejajar kan itu? Nah, itu memahaminya seperti itu. Nah, kalau agama itu horizontal. Ya, suku juga demikian. Nah, ras itu apa? Ciri fisik. Ya, ciri fisik mulai dari rambut, ya. Nah, maka ada kalian bisa lihat beberapa ras yang ada di Indonesia. Ada 3 ya, ras Mongoloid. Nah, di sini Bapak jelaskan. Nah, profesi. Nah, semua profesi itu sama. Ya, semua profesi itu sama. Ini udah Bapak jelaskan sebelumnya ya, Zara ya? Udah. Udah. Jadi Bapak nggak perlu panjang lebar, apalagi kali tinggi ya, untuk menjelaskan seperti ini. Nah, nanti kamu belajarnya di sini aja gitu. Nggak berkembang nanti. Ini kelas lain udah nyampe yang lain ya. Oke, Bapak ganti yang warna ini tadi 4, berarti Bapak ganti yang warna ini deh. Ya. Ini kan 4 tadi, 5. Sekarang yang kelima ya. Ini Bapak karena judulnya menguatkan, Bapak tidak jelaskan secara keseluruhan. Sekarang apa tadi? Stratifikasi. Nah, stratifikasi sosial. Ya, stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial. Nah, sekarang Bapak jelasin yang A dulu. Ini stratifikasi sosial ini dari kata stratum ya. Stratum ini dari bahasa Latin. Dari bahasa Latin yang artinya apa? Lapisan atau tingkatan. Ya, jadi kalau kalian lihat ya, kalau lapis Bogor itu kan nggak bertingkat ya, nggak ada itunya. Kalau kue lapis itu ya, seperti itu. Ada tingkatannya, ada lapisannya ya di situ. Kemudian yang berikutnya, nah baru di sini. Ya. Jadi kamu pahami secara sederhana kurang lebih seperti inilah. Ya, kurang lebih seperti ini. Sebentar Bapak gantinya ya. Bapak ganti yang ini. Ya. Nah, ini kan ada seperti ini ya. Sebentar. Ini kamu belum masuk materi ini. Ya. Jadi ada seperti ini ya. Nah, di masyarakat kita itu kan ada dianggap ada 3 lapisan nih. Ya. Oke. Nah, lapisan itu sendiri ya. Nah, yang ini disebut lapisan atas. Atau di sini adalah menengah. Nah, ini ada bawah. Ya. Yang ini juga dibagi lagi nih. Ya, tapi paling enggak secara garis besar kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kalian sudah mengetahui ini, ya, maka berikutnya adalah kalian pelajari tentang sifat stratifikasi sosial. Ya, sifat stratifikasi sosial. Ya, sifat stratifikasi sosial. Oke. Yang B ya. Biar itu Bapak di berikutnya adalah. Ya. Oke. Tinggal 5 menit ya. Oke. Sifat stratifikasi sosial. Ini tadi bagian apa? Bagian B ya.
Sifat stratifikasi sosial. Yang pertama adalah stratifikasi terbuka. Ya. Gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Ya, pahami seperti ini. Ini tadi yang atas lapisan mana? Lapisan apa ini? Yang paling ini apa disebut lapisan apa? Atas. Siti Nuri atas. Yang ini? Menengah. Yang ini? Yang ini? Bawah. Nah, ini kalau kalian dalam tingkatan pendidikan ya paling tinggi misalnya ya di sekolah itu S1, S2, S1, D3. Kalau di umum misalnya SD, SMP, SMA. Ya. Lihat di tingkat pendidikan di masyarakat kita. Nah, nanti kalau dalam kegiatan penelitian kalian paham itu. Nah, di sertifikasi terbuka ini yang menjadikan ukuran dalam peningkatan ini apa? Status sosial. Ya, jadi statusnya bisa berubah atau naik. Ya, jadi Bapak ambil yang warna biru ya biar kalian insya Allah lebih paham. Ya. Nah, ini statusnya bisa naik. Ya, bisa naik. Tapi juga bisa turun. Ya. Contohnya apa? Jadi statusnya bisa naik, bisa turun juga. Contohnya apa? Kamu tadi malam lihat X Factor nggak? Ajang pencarian bakat X Factor nggak? Azara. Siapa yang lihat tadi malam? Nggak ada yang lihat. Terus ngapain? Nggak belajar, nggak lihat TV, main game. Hah? Ya, jadi kalian bisa lihat di situ ya, orang nggak kenal sebelumnya itu yang namanya Danar, ya. Nah, akhirnya sekarang kan tahu tuh, statusnya bisa naik gitu ya. Atau mungkin kalian bisa lihat orang-orang kaya yang dulunya tentunya nggak sekaya sekarang ya, bisa naik. Atau mungkin kalian dulu apa SMP, nah, sekarang kan udah SMA, berarti kalian status kalian naik. Jadi di sini adalah ukurannya adalah status sosial. Status sosial individu itu bisa naik atau turun. Ya. Kalau yang turun bagaimana yang turun? Siti Nur Indah. Kalau yang turun bagaimana? Status sosial individu yang bisa turun gimana? Yang contoh misalnya orang yang status orang atau individu di masyarakat yang turun itu contohnya seperti apa? Kalau tadi yang naik kan misalnya orang dari SD menjadi SMP, kemudian naik menjadi SMA, atau mungkin dari orang yang biasa-biasa aja, kemudian dapat penghasilan yang lebih baik dan sebagainya. Itu bisa statusnya bisa naik. Nah, kalau yang turun bagaimana yang turun? Contohnya seperti apa? Contohnya apa? Sebentar. Hah? Tunggu Pak sebentar. Tunggu sebentar. Ya. Siapa yang lain yang bisa mencontohkan? Ramani Aska? Yaitu contohnya Pendi tadinya menjadi kepala kantor, kemudian dia diturunkan pangkatnya menjadi karyawan biasa. Oke, ya. Baik, tidak harus melihat buku ya. Kamu bisa lihat di kejadian di masyarakat ya. Ada seorang bupati kemudian ditangkap ditangkap KPK ya. Ditangkap KPK karena OTT ya, akhirnya menjadi pesakitan. Ya, pesakitan atau menjadi tahanan KPK. Itu kan statusnya menjadi turun ya. Status sosialnya yang awalnya di bupati. Kan sekarang banyak itu ya para pejabat yang ditangkap KPK, itu statusnya turun. Jadi kalian nggak harus
melihat yang ada di buku, tapi lihat fenomena atau kejadian yang ada di masyarakat langsung. Ya. Nah, berikutnya, ini Bapak sampai sini lah nanti ya. Kamu habis ini ada pelajaran lain nggak? Yang Zoom. Ya. Berikutnya yang kedua adalah stratifikasi tertutup. Ya. Nah, stratifikasi tertutup, ini Bapak kasih gambar. Ya, stratifikasi tertutup. Sebentar. Oke. Ya. Ya. Stratifikasi tertutup. Apa kemarin udah jelasin belum? Hah? Yang kalau tadi terbuka bisa naik statusnya, kalau yang tertutup bagaimana kira-kira? Kalau yang terbuka statusnya bisa naik. Nah, kalau tertutup berarti kira-kira apa yang mesti kamu pahami? Ini masih ada, baru tinggal 9 nih. Nah, kalau tadi tertutup, apa tadi? Statusnya tidak bisa naik, tidak bisa turun. Hanya di sini aja deh. Ya. Ini hanya di lapisan aja sini. Ya. Status sosialnya, status sosial individu, ya, tetap pada lapisannya, pada lapisan sosialnya. Contohnya apa ini? Contoh kasta di India. Ya. Oh ya. Oke, sedikit Bapak jelaskan lagi yang terakhir ini ya. Dicatat ya. Dicatat. Oke. Berikutnya. Sebentar. Oke, sekarang yang kelima. Ke C ya. Oke. Sekarang yang bagian C. Stratifikasi campuran. Nah, gambarnya seperti apa? Seperti ini. Kotak, buat kotak. Nah, ini bisa seperti ini. Ya. Oke, ini tetap ada 3 lapisan ya. Kemudian Bapak kasih warna yang lain. Nah, tadi biru kan? Nih, ya. Ini bisa naik seperti ini. Ya. Ada di bawah ya, bisa naik ke bawah ini bersih. Ya. Ada juga langsung di sini. Artinya status individu mengikuti ketentuan yang ada di masyarakat. Ketentuan itu bisa berupa aturan. Contohnya apa ini? Contohnya, ya, kalian tulis ya. Seorang anak wali kota ya, misalnya kalau sekolah di SMA, misalnya SMA Kosgoro, dia harus mengikuti ketentuan aturan di SMA Kosgoro. Ya, tidak bisa, wah saya nggak mau, saya anaknya wali kota, nggak bisa. Ya,
Ya, baik, ini tadi sudah ada 5 slide ya. Jadi kalian simpan nanti. Ya, ini Bapak simpan ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini materi, Bapak simpan materi tentang heterogenitas. Juga bisa simpan di MPEG. Ya. Ya. Nanti akan Bapak share ya, walaupun di sini udah itu. Baik, itu tadi yang Bapak jelaskan karena sudah lewat 5 menit ya, Bapak akhiri sekian. Sebelum kegiatan ini ya, Bapak akhiri ya, Bapak matiin recordingnya ya.